Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manakala pada kesempatan kali ini mohon izin kami akan menyampaikan bahwasanya bacaan-bacaan wajib dalam sholat, di antaranya ada beberapa kawan-kawan kita yang bertanya bahwa ketika melaksanakan sholat tarawih kok bacaannya cepat banget. Bahkan ada yang mengatakan, bertanya kepada kita, pada saat sholat tarawih dia tidak membaca doa iftitah, dan ketika tasyahud akhirnya pun dia tidak membaca salawat sebagaimana salawat yang pada umumnya. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dan akan membahas sedikit daripada bacaan wajib dalam salat. Dalam salat itu terbagi menjadi 3. Bahkan ada yang mengatakan dalam salat itu terbagi menjadi 2. Mengapa menjadi 3? Yang pertama itu ada yang namanya hukum ada bacaan wajib sholat, kemudian ada hukum hukum fi'li atau perbuatannya, dan ada hukum rabbi atau disebut dengan niat. Nah, akan tetapi dalam pembahasan kali ini yang khusus kita bahas adalah masalah bacaan wajib dalam sholat. Bacaan yang wajib dalam sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah yang lainnya, kalau tidak ada dalam 5 hal tersebut di atas, maka tidak sah sholatnya. Akan tetapi jika dalam sholat yang dilaksanakan itu terdapat 5 bacaan wajib ini, maka sahlah sholatnya itu. Bacaan yang wajib pertama yaitu lafaz takbiratul ihram. Lafaz takbiratul ihram yaitu yang bunyinya Allahu Akbar, yang mana bacaan ini merupakan kalimat takbir atau lafaz takbir yang untuk mengawali salat. Nah, maka disebut dengan lafaz takbiratul ihram. Kemudian setelah membaca lafaz takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ini surah yang wajib dibaca ketika salat sunnah maupun salat wajib. Sebagai contoh, kalau salat wajib 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya, maka membaca surah Al-Fatihahnya pada tiap-tiap rakaat. Artinya ada 4 kali membaca surah Al-Fatihah. Bagaimana bacaan Al-Fatihah yang benar? Mari kita dengarkan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, maka ketika telah selesai membaca surah Al-Fatihah,
maka boleh langsung ruku, i'tidal dan sujud. Kalau bagian ayat setelah Al-Fatihah itu merupakan bagian sunnah. Kemudian setelah baca Fatihah, ruku, i'tidal dan sujud pertama, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua, kemudian bangkit pada rakaat yang kedua. Lalu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah kembali. Nah, setelah membaca surah Al-Fatihah bisa langsung ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua, lalu membaca tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir yang berbunyi At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah. Nah, itu bacaan tasyahud. Nah, seperti awal membaca tasyahud awal. Nah, kemudian bacaan yang wajib yang kedua setelah membaca tasyahud yaitu mengucapkan salam atau membaca salawat. Jadi salawat ini merupakan bacaan wajib yang bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, cukup sampai di situ. Maka setelah membaca salawat langsung mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi, sambil menengokkan ke arah kanan. Salam yang wajib yaitu salam yang pertama, yang kedua adalah sunnah. Nah, oleh karena itu 5 bacaan wajib ini harus ada dalam salat. Sebagaimana bacaan yang telah kami sampaikan itu, apabila dalam bacaan wajib salat yang 5 ini tidak ada, maka tidak sah salatnya. Apabila salatnya itu ada unsur yang 5 ini, maka sahlah salatnya itu. Nah, itulah bagaimana cara melaksanakan baik itu salat wajib maupun salat sunnah, bacaan-bacaan yang harus dibaca ketika melaksanakan salat. Jadi jangan heran apabila melaksanakan salat tarawih itu bacaannya seperti yang kami sampaikan tadi, karena itulah bacaan yang wajibnya. Selebihnya itu adalah bagian yang sunnah. Nah, mungkin cukup penjelasan dari kami. Moga-moga hal ini dapat menambah wawasan kepada saudara-saudari sekalian dan juga menambah ilmu untuk kita semua bahwasanya salat itu mudah. Nah, kalau kita mengetahui hukum fi'li dan hukum qaulinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.